Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan, kembali lagi di Jejak Sekawan. Alhamdulillah untuk malam hari ini tim Jejak Sekawan bisa eksplor kembali setelah tadi malam kita mendapatkan strike yang luar biasa, progres yang luar biasa. Masuk. Yaitu kita masuk ke dalam Panembahan Kinaren dan hanya berjarak beberapa meter saja itu ada tempat yang sudah dipersiapkan untuk ritual. Ya. Nah, ternyata tempat itu tuh belum dipakai ya, baru dipersiapkan. Karena ada tanda-tanda kalau udah dipakai kan kadang udah lecek, obor udah mati lah. Di situ tuh masih kayak baru dipasang ya. Masih rapi. Ya? Masih rapi. Nah, karena itu berkemungkinan mau ada orang ritual, kita tim Jejak Sekawan memutuskan untuk mengintai dari kejauhan. Dan alhamdulillahnya kita mendapatkan gambarnya. Ya. Yang sudah kami upload di channel kami, channel tim semua tadi malam ya. Nah, yang kesimpulannya seperti ini. Ada dua orang ya, ini adalah pasutri, satu perempuan dan satu laki-laki, yang datang menemui Mbah. Mbah ini adalah namanya Mbah Daris. Mbah Daris ini adalah mbah yang sering praktek di daerah Kinaren. Walaupun tempatnya berpindah-pindah, tapi orangnya enggak beda ya. Satu, cuma tempatnya doang yang berpindah. Nah, dia menemui Mbah Darwis itu menyampaikan keluh kesahnya bahwasanya si laki-laki itu terhadap istrinya tidak memiliki hasrat untuk bercinta ya, atau bahasa kasarannya itu gagal terbang ya burungnya ya. Kurang nafsu lah. Iya, gagal terbang ya. Nah, sama Mbah Daris ini dia mengatakan kalau oh ini penyebabnya sudah jelas mas, ini dari istrinya jenengan. Karena istrinya jenengan itu dulu pernah berhubungan dengan seseorang yang berjenggot alias bapak-bapak di sini ya. Yang memfitnah seseorang ya. Nah, ditanyain itu istrinya, emang kamu bener pernah pacaran sama bapak-bapak? Gak pernah lah. Ini kan tuduhan ini. Akhirnya apa ya dicekcok di situ ya. Sempat cekcok lah. Akhirnya mau nggak mau si perempuan itu seperti terpaksa mengiyakan ya. Nah pas dulu itu berhubungan dengan bapak-bapak itu, istrinya jenengan itu dikasih benda ditanamkan di badan. Nah itu yang membuat jenengan itu tidak nafsu dengan istri jenengan. Maka dari itu istrinya jenengan itu harus dibersihkan. Gimana mbah caranya? Si Mas Dedi ya, yang laki-laki, yang perempuan namanya Mbak Yani ya. Mas Dedi bertanya, gimana mbah saya mau ikut lah, caranya jenengan seperti apa? Ada dua caranya mas. Nah ini teman-teman buat pelajaran kita ya. Buat pelajaran kita ada trik marketing di sini. Ada pemaksaan secara tersirat, yaitu si dukun itu menawarkan dua pilihan. Satu, makan tai. Bagi tiga, Kerumbul. atau yang kedua itu diruat menggunakan ritual seperti itu. Ya. Nah ini orang waras ini kalau suruh makan tinja mau apa enggak? Ya enggak lah man. Saja lu keprobo coba kamu. Ya kan kamu pernah makan kopat darah loh mbak. Dikira belut bok. Buka kembung. Enggak mau lawan. Mau enggak? Ya enggak lah. Bayi aja kalau kena abab bapaknya itu muntah loh. Anak saya loh, apalagi suruh makan tinja ya. Oh berarti mulutmu betai. Itu udah nggak logis banget ya. Akhirnya si korban itu terpaksa dong mau nggak mau harus menggunakan Pilihan kedua yaitu ritual pembersihan atau ruat ya. diruat. Sedangkan di sini cara ngeruatnya itu ada triknya lagi. Dia menanamkan mindset kepada sang laki-laki gini, mas nanti kalau jenengan lagi diruat, jenengan pindah ke sana, jaga lilin, fokus ngadep ke lilin, jangan sampai lilinnya mati. Kalau mati nanti mbahnya marah, ada yang mau bantu gitu. Kalau dengar suara-suara Jangan didengerin, itu godaan setan yang tidak terima istrinya jenengan disembuhkan. Jangan dengarkan. Nah, pada saat laki-lakinya fokus nggak dengerin apa-apa, lah di sini dukunya bermain. Gerayang. Istrinya teriak, si suaminya, oh ini godaan setan. Untung saja kami langsung sikap ya, sebelum sampai lebih dalam kita langsung hentikan itu. Dan Mbah Daris itu marah-marah karena kita mengganggu ritualnya, sampai akhirnya terjadi pertarungan. Pas istrinya pulang, malah
Mbak Darisnya itu menyerang kami dan pergi begitu Ya, saja. betul. Dan semalaman kita cari itu enggak Ketemu. intinya dari cerita itu kita ambil hikmahnya ya, bahwasanya berhati-hati, ada sebuah trik-trik atau metode-metode yang terkadang sederhana tapi menipu ya, Ya, betul. seperti itu. Dan juga di sini ternyata Mbak Daris itu menggunakan sedikit gendam ya kepada si Mas Dedi itu. sehingga sangat nurut dengan perkataannya, walaupun perkataannya itu memang tidak masuk akal, tapi mau aja gitu. Itu sudah dibuktikan kemarin oleh Mas Propo ya Mas. Mungkin saya sedikit menambahkan Mas Jalan. Silakan. Mungkin bagi teman-teman ini harus hati-hati kalau teman-teman datang ke paranormal, ke dukun ataupun apa, ini biasanya ini trik-trik dukun untuk mendapatkan uang. Itu teman-teman berobat ke sana diberikan suatu syarat. Nah, syarat itu adalah susah biasanya. Nyari minyak A, B, C, kan nggak tahu namanya, apalagi kita awam ya biasanya. Kalau nggak mau repot, belinya saya saja. Harganya nanti dimahalin. Syaratnya belinya ke dukunnya dimahalin. Itu trik teman-teman. Padahal itu syarat buatan si dukun. Seperti itu. Maka dari itu saya pesan kepada teman-teman, jangan sampai teman-teman salah jalan. Seperti itu. Ya, harus benar-benar memilih, mempertimbangkan. Kalau penyakitnya medis, datang ke medis, jangan ke paranormal. Mempunyai masalah ya, mencari solusinya ya bisa saja bermusyawarah dengan keluarga atau psikolog. Kalau bisa kita bermunajat kepada Tuhan. Ya, betul. Ada trapnya sendiri-sendiri ya. Oke teman-teman, untuk malam hari ini karena kita sudah tahu ada ritual seperti itu di Kinaren, untuk malam hari ini kita lanjutkan pencarian Mbah dari sini. Mbok lagi praktek lagi di malam ini. Oke. Kita sisir berarti ya. Kita masuk melalui jalan yang sama. Ya. Semoga kita dapat info. Syukur sekali dia sudah berhenti ya, seperti itu. Amin. Ayo, Yuk kita jalan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sejak Sekawan. Ya pilihane ngayaku ya. Alhamdulillah yang kamar itu. Sengaja saya menghadang kalian sebelum kalian masuk ke dalam Kinarenan kembali. Perlu saya ingatkan, jika kalian sudah memasuki Kinaren, janganlah mengulur waktu di sana. Karena itu bukan daerah kita. Dan kemudian pusat dan tujuan kita hanya untuk mencegah manusia melakukan ritual itu kembali terlebih dahulu. Iya. Masalah yang lain-lainnya kita pikirkan setelah itu. Oke, siap ya. Iya yang. Lagian juga kok ada ya orang yang udah punya istri malah mencari itunya ke dukun-dukun seperti itu. Oh, goblok banget itu loh yang. Seolah-olah memang Kayak menjual istrinya kayak gitu loh. mengorbankan istrinya ya. Dan Begini saudaraku semua, perlu kita ketahui ada 3 hewan yang mendekat kepada ular. Yang pertama, sesama ular. Yang kedua, tikus yang lugu. Dan yang ketiga, elang yang hendak memangsa ular tersebut. Kita tidak boleh membodoh-bodohkan, menyalah-nyalahkan. Tikus yang sejatinya lugu tidak tahu bahwa ular akan segera menerkamnya. Nggih napa mboten? Nggih ya. Giang. Jika saya melihat pasangan suami istri semalam, mereka bagikan tikus yang tidak tahu bahwa mereka hendak dimangsa. Keluguannya lah yang membuat mereka terjebak. Sedangkan ada pula ular-ular lain yang mendekat.
Karena sejatinya mereka memiliki tujuan dan harapan yang sama. Dan ada pula elang yang mendekat kepada ular yang tidak lain dengan tujuan untuk memangsanya. Bisa dikatakan kita yang berusaha untuk menghentikan mereka sama dengan elang tersebut. Iya. Nggih napa mboten? Nggih, yang Dan yang berikutnya, perlu saya ingatkan kepada kalian, saudaraku, pripun yang di mana berhati-hatilah kalian dalam mencari ilmu. Ilmu yang seharusnya kita cari, selayaknya air Pawitro Sari. Pawitro Sari. Iya. Air Pawitro Sari dalam tembung Bau Sastro Jawa itu dimaksudkan adalah sari ilmu yang bersih, suci dan bening. Pawitro itu artinya bersih, suci dan bening. Sari itu adalah inti yang diperas dari sebuah bahan yang bisa kita simpulkan adalah ilmu. Karena dengan ilmu selayaknya air Pawitro Sari bisa mengantarkan kita dalam kasunyatan yang sejati. Kasunyatan sejati adalah sebuah kasunyatan yang mengantarkan kita menuju sebuah tembung atau istilah pati jroning urip, urip jroning pati. Pati jroning urip, urip jroning pati. Maksud dari pati jroning urip adalah kita merasa mati di tengah kehidupan, di mana kita sudah tidak tertarik dengan yang namanya dunia. Rasanya dunia ini sudah tidak berharga. Itu yang dimaksud pati jroning urip. Dan kita mendapatkan pula urip jroning pati. Nggih, yang Setelah itu kita akan merasakan kehidupan setelah kematian. Iya.